Halo, selamat datang teman-teman semua di website musikin.kekitan.com. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara menulis, mulai untuk menulis untuk teman-teman content writer musik. Di kesempatan kali ini, sebelum itu saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu website musikin.kekitan.com ini. Seperti yang teman-teman lihat di sini, domain yang kita gunakan adalah musikin.kekitaan.com. Artinya ini adalah subdomain dari domain utama kita, yaitu kekitaan.com. Nah, di subdomain musikin ini kita akan membahas lirik, chord, dan makna lagu. Jadi secara garis umum, garis besar, topik yang kita bahas adalah tentang musik. Nah, di sini teman-teman lihat ada bagian lirik, chord, dan makna lagu. Artinya, nantinya teman-teman akan membuat artikel yang membahas tentang lirik, chord, dan makna lagu. Nah, nanti kita juga akan jelaskan bagaimana caranya teman-teman mengerjakan satu kali satu lagu tapi menghasilkan 3 artikel sekaligus. Tapi sebelum itu silakan teman-teman pergi ke website musikin.kekitan.com, kemudian pergi ke sini, klik masuk. Kemudian di sini teman-teman silakan login, tapi pastikan teman-teman sudah punya akun. Kemudian apabila belum punya akun, silakan klik daftar di sini. Kemudian isi nama pengguna dan email. Yang perlu teman-teman perhatikan, di nama pengguna pastikan nama teman-teman adalah nama teman-teman yang mewakili identitas teman-teman. Karena apabila kemudian teman-teman ke depan ingin membangun branding sebagai content writer, sebagai penulis, dan menjadikan konten yang akan diproduksi di sini sebagai portofolio, pastikan teman-teman menggunakan nama yang mengidentifikasikan teman-teman, karena ini tidak bisa diubah nama pengguna ini. Begitu. Kemudian email, pastikan email yang teman-teman gunakan aktif. Kemudian jika sudah terisi semua, klik daftar. Nanti teman-teman akan mendapatkan email di bagian inbox atau pesan masuk, atau jika tidak ada silahkan cek di bagian spam. Di sana ada link, silahkan klik link paling atas. Kemudian atur kata sandi, sesuaikan dengan keinginan teman-teman. Nah, apabila sudah, kita kembali ke bagian masuk tadi, isi nama pengguna, kolom ini dengan nama pengguna ataupun alamat email teman-teman yang sudah daftarkan tadi, dan juga kata sandi yang sudah teman-teman buat. Kalau sudah, kita lanjut klik log masuk. Di sini teman-teman bisa lihat kita sudah ada di dashboard. Sebelum itu kita akan mencoba langsung menulis. Bagaimana caranya untuk bisa menulis di Musikin? Kita pergi ke sini teman-teman, kunjungi situs, kembali ke dashboard awal. Tadi kita harusnya sudah masuk. Nah, di sini kita kan udah ada di sini di website utama kita dengan kondisi sudah masuk. Kalau kondisi sudah masuk, di sini tampilannya bukan masuk tapi keluar. Dan di sini ada dashboard seperti ini menandakan kita sudah ada di halaman masuk. Setelah itu kita klik menulis. Nah, di sini adalah berisi list-list lagu yang bisa teman-teman kerjakan. Untuk lagu yang ada tulisan baru, itu artinya lagu tersebut baru rilis dan potensi kita menang di halaman 1 Google. Nah, ini bisa jadi prioritas buat teman-teman yang ingin merasakan tulisan teman-teman banyak dibaca oleh pembaca. Begitu. Kalau yang tidak ada, itu tandanya lagu-lagu lama yang sudah lama rilis namun baru kita produksi di sini. Nah, teman-teman untuk bisa menulis silahkan pilih salah satu yang ada di sini, kemudian klik menulis. Kita coba pilih salah satu, misalnya Iwan Fals adalah di sini. Nah, teman-teman akan diarahkan ke halaman seperti ini, dan teman-teman bisa lihat di sini ada mulai mengerjakan, ada batal mengerjakan, kemudian catatan pengerjaan, kemudian batas pengerjaan, dan sumber. Nah, di sini saya coba jelaskan. Mulai mengerjakan itu teman-teman mulai mengerjakan, kemudian batal mengerjakan artinya teman-teman tidak lagi mengerjakan ini. Kemudian catatan 2 jam ini adalah maksimal teman-teman harus mengerjakan artikel ini, harus selesai di 2 jam.
Kenapa? Ketika teman-teman sudah mengklik menulis, otomatis dia hilang di sumber publik dan tidak bisa dikerjakan penulis lainnya. Namun apabila kemudian teman-teman ternyata melewati 2 jam, dia akan otomatis ke sumber publik tadi dan bisa dikerjakan oleh teman lainnya, dan teman-teman seharusnya tidak lagi mengerjakan itu karena sudah ada yang mengerjakan. Seperti yang teman-teman lihat, ini sudah kita klik menulis tadi, kita udah ada di halaman ini, kita klik refresh, otomatis dia hilang di sini. Artinya ini sudah jadi milik kita untuk kita harus selesaikan selama 2 jam ini. Kemudian di sini batas pengerjaan yaitu 2 jam dari sekarang. Nah, sumber ini nanti kita jadikan acuan sumber pengerjaan konten kita. Nah, kita langsung mulai aja, klik mulai kerjakan. Nah, di sini otomatis yang sudah ada terisi judul lagu dan Iwan Fals. Nah, sebelum itu ini bantuan untuk mengerjakan menggunakan Gemini. Teman-teman cukup mengisi ini 1 kali untuk seterusnya. Jadi misal menulis lagu lagi ke depan, tidak perlu mengisi ini. Caranya mengisi ini adalah dengan cara pergi ke Google AI Studio. Oke, sorry salah. Harusnya open new tab. Di sini open in new tab, kemudian pergi ke sini, kemudian klik get APK, kemudian create APK, nanti otomatis ada loading dan teman-teman akan mendapatkan kode unik seperti ini. Klik copy, kemudian paste ke bagian tadi seperti itu. Kita kembali ke dashboard pekerjaan, kita paste ke sini, kemudian klik simpan, dan itu cukup 1 kali untuk seterusnya. Selanjutnya kita pergi ke sini, judul lagu, kemudian artis. Judul lagu seperti yang di sini teman-teman tinggal copy aja dari sini. Kemudian artis, penyanyinya adalah Iwan Fals. Kita coba buka credit title, sumber credit title, ini sumber chord dan ini sumber YouTube. Nah, di sini teman-teman lihat judulnya adalah judulnya kebetulan. Kemudian nama penyanyinya Iwan Fals. Di sini kita isi. Nah, di sini kita pilih dia musisi atau band. Karena ini musisi, karena Iwan Fals itu musisi, kita pilih musisi. Kalau band itu misalnya Fish itu band. Nah, itu kalau seperti itu klik band. Begitu. Kemudian tanggal rilis, teman-teman bisa lihat di bagian ini. Bagian tanggal rilis 25 Juni 2013. Kita tulis 25 Juni 06 2013. Kemudian album, kita cek di sini album. Oh, di sini ternyata nggak ada album ya. Oh, albumnya ini, albumnya Raya. Kita copy, nggak perlu tahunnya. Copy, kita coba cari di sini Raya. Belum ada. Atau kita coba kontrol Raya. Oh, ini sudah ada di sini. Klik Raya. Misal teman-teman mengerjakan lagu yang ternyata dia itu belum ada albumnya, misal penyanyi baru dan belum pernah kita kerjakan sebelumnya dan tidak muncul di bagian ini, teman-teman silakan tambahkan di sini seperti itu. Namun apabila itu lagunya itu single, bukan berupa album yang terdiri dari banyak lagu, teman-teman klik single. Kalau penyanyinya ini sedang menyanyikan lagu cover, maka klik cover lagu maksudnya, seperti itu. Nah, karena ini sudah terisi ada di ini, kita tulis Raya tadi. Nah, Raya di sini seperti itu. Kemudian di credit title di sini kita coba cek di sini writer di sini. Writer kita tulis pencipta, bukan penulis, pencipta. Kita pakai istilah pencipta. Kemudian kita cari lagi sumber
creditsnya dari deskripsi YouTube. Kita buka YouTube, kita pergi ke meta deskripsinya. Iwan Fals sudah, penciptanya publisher. Ini adalah publisher, kita copy. P ini publisher, tandanya hak publish. Jadi seperti ini. Pastikan pakai titik 2 teman-teman, karena ini nantinya akan menjadi kode untuk sistem untuk membuat list. Kemudian selanjutnya yang perlu teman-teman perhatikan di sini adalah pastikan tidak boleh ada dua peran yang disebutkan bersamaan, misalnya pencipta dan komposer. Ditulis di sini misalnya Alex. Nah, ini tidak boleh kalau seperti ini teman-teman, harus dipisah. Ternyata walaupun sumber asalnya seperti ini penulisnya, kita harus pisah jadi sendiri-sendiri untuk perannya. Komposer sendiri, pencipta Alex sendiri, seperti ini. Nah, yang diperbolehkan itu adalah misal satu peran itu ada banyak yang memerankan. Misal pencipta itu ada Alex, kemudian Ahmad gitu, koma dan seterusnya. Itu boleh digabung. Tapi untuk peran yang berbeda itu harus dipisah. Begitu. Nah, kemudian kita lanjut ke ID YouTube. ID YouTube ini otomatis terisi, namun teman-teman juga perlu tahu asalnya dari mana. Itu asalnya dari ini, kode pendek di akhir, V sama dengan, nah setelah itu ada kode unik di belakang. Tinggal pastekan di sini. Tanggal hari ini adalah tanggal hari ini teman-teman mengerjakan, kemudian views, ini adalah jumlah penonton, kita copy. Harus seperti ini. Kemudian like-nya ada 381. Ini teman-teman harus tulis lengkap. Misalnya dia ada 3 juta penonton, maka harus ditulis lengkap. Misal ada 381 juta. Misalnya seperti ini. Jangan ditulis misalnya 381.000. Teman-teman tulis seperti ini. Ini jangan, ini salah. Harusnya seperti ini. Seperti ini. Nah, kalau sudah, kita kembalikan lagi. Like-nya jumlahnya 381, kemudian komentarnya ada 14. Nah, setelah ini selesai, kita pergi ke nada dasar. Kita close aja bagian ini. Kita pergi ke chord. Nah, di sini kita lihat teman-teman, nada dasar kita isi nanti. Nada dasar kita isi nanti. Kita pergi ke bagian genre. Genre biasanya otomatis terisi. Namun untuk lagu-lagu baru yang penyanyinya belum pernah kita kerjakan di sini, perlu teman-teman input di sini. Misalnya pop gitu. Kemudian negara musisi, ini Iwan Fals itu kan dari Indonesia, maka kita isi dengan Indonesia. Misal penyanyinya dari Amerika Serikat, tulis Amerika Serikat. Seperti itu. Nah, kemudian kita pergi ke bagian lirik dan chord lagu. Di sini teman-teman pergi ke sumber chord tadi, kita sudah buka. Nah, kita copy bagian ini. Kita susun di sini. Nah, ini kan subjudul bait, intro. Kita enter di bawahnya. Jadi pakai titik 2, ini kode juga untuk sistem. Dan selanjutnya ini kita hapus titik-titiknya. Ini harus dihapus titik-titiknya. Kemudian ini Cortella, ini nggak perlu, beda. Kemudian kita sesuaikan, karena ini ada bait-bait yang tidak ada subjudulnya. Ini kan ada subjudul baitnya, yaitu ref, bagian ref artinya. Nah, di sini belum ada, ini juga belum ada. Kita coba cek. Oke, di sini ternyata juga tidak ada. Artinya kita coba
perkirakan teman-teman kalau seperti ini, pastikan setiap bait itu ada subjudulnya. Karena ini kita anggap bait 1 pakai titik 2, kemudian ini jeda dari isi bait itu ke judul bait selanjutnya itu adalah 1 enter seperti ini. Kemudian ini 1 enter tambah 1 enter bait 2. Kita bisa perbesar teman-teman pakai zoom in. Kemudian di sini ref. Nah, kemudian kalau di bagian chord itu ada strip, kemudian ada titik-titik seperti tadi, misalnya seperti ini, nah itu harus dihapus. Atau misal ada dalam kurung, dua kurung gini, harus dihapus, harus dibersihkan. Nah, cara bersihkannya harus hati-hati, pastikan posisi BM chordnya ini dan ini tetap di posisi yang sama. Caranya adalah dengan cara blok kemudian spasi, blok spasi gitu. Ini blok spasi, ini blok spasi. Ini tidak perlu dihapus karena ini titik-titik yang ada di lirik, bukan di chord. Yang harus kita perbaiki adalah di chord. Kemudian kita pakai ini adalah kita asumsikan dia sebagai post ref. Kemudian musik ini adalah instrumen yang enggak ada liriknya. Kita pakai istilah instrumen, bukan musik. Instrumen di akhir nggak pakai T, pakai bahasa Indonesia kita. Kemudian enter dan enter. Ini hapus. Oke, di sini kita hapus titik-titiknya, hapus. Nah, di sini ada tulisan kembali ke ref dan post ref tadi kan sebelumnya ini adalah pagar. Di sini kita copy aja ini ref, kemudian paste ke sini, kemudian di akhir outro kita enter. Jadi untuk instrumen di awal, instrumen yang enggak ada liriknya itu kita sebut dengan outro, dan ketika ada instrumen di tengah kita tulis itu sebagai instrumen, dan kalau instrumen itu ada di akhir kita tulis outro. Nah, seperti itu. Ini catatan juga buat teman-teman, misal sumber lirik itu menyajikan pembagian ini, bait 1, bait 2 itu mulai dari apa, kemudian ref itu bagian mana, itu teman-teman harus sesuaikan dari Genius, sesuaikan dari sumber lirik. Jadi teman-teman harus menyocokkan sumber dari chord ini dengan sumber lirik posisinya. Kemudian kalau sudah, ini karena sudah, kita kecilkan. Kemudian kita coba cek nada dasarnya itu adalah kita kontrol semua, kontrol A di sini untuk mengcopy, kemudian kita minta ChatGPT untuk mengecek jumlah chord yang ada, jumlah chord terbanyak yang ada di lagu ini. Cek jumlah masing-masing chord yang ada di lagu berikut ini. Biarkan dia menganalisis. AM paling banyak A minor, berarti kita tulis cukup A di sini, nada dasar. Nah, nada dasar ini itu bisa menyesuaikan dari sumber chord teman-teman. Ini kebetulan karena dari Cortella, sumbernya dari Cortella, dia tidak memberikan nada dasarnya, tidak memberikan informasi dari nada dasarnya. Tapi kalau kita ambil itu dari Ultimate, misal dari sini. Nah, kalau dari tabs ultimateguitar.com
itu biasanya ada key A, kunci A, artinya ini adalah nada dasarnya. Jadi kalau sudah ada informasi seperti ini, teman-teman nggak perlu untuk pakai ChatGPT untuk mengecek, menganalisis jumlah chord yang terbanyak yang muncul di sini. Tinggal input A ke sini gitu. Begitupun untuk sumber dari lamukal, itu biasanya juga sudah ada di sini. Misal ini G, artinya G gitu. Seperti itu. Dan juga catatan buat teman-teman untuk yang mengerjakan, misal sumbernya nanti itu dari Tabs Ultimate, pastikan itu kita klik simplify. Misal ini perlu klik simplify teman-teman, perlu klik simplify. Ini ada perbedaan biasanya. Kalau yang belum teman-teman klik simplify, dia akan panjang chordnya. Nah, kalau udah diklik simplify, dia akan lebih ringkas gitu. Atau misal fish. Nah, ini belum disimplify. Pastikan kalau dari Tabs Ultimate itu klik simplify, lebih ringkas gitu, baru di copy. Nah, kalau seperti ini, itu kalau sumbernya seperti ini teman-teman, ini perlu disesuaikan lagi untuk format intronya. Ini harusnya kan seperti ini. Misal aku coba contohkan yang ini, sumber dari Tabs Ultimate, misal coba nah di sini itu harus teman-teman isi, misal kita sedang mengerjakan lagu punya Fish, ini intro format ini harus diubah jadi titik 2, ini dihapus. Verse 1 itu kita tidak menggunakan istilah verse 1, kita menggunakan istilah bait 1. Kemudian chorus ini sebenarnya ref, kita pakai istilah ref, jadi hapus. Ini bait 2 bukan verse 2, ini ref. Kemudian ini interlude, teman-teman bisa pakai istilah interlude ataupun instrumen. Dan untuk yang terakhir ini tidak ada, kita asumsikan dia adalah sebagai outro. Nah, seperti ini teman-teman pengerjaannya. Jadi pastikan istilah yang kita gunakan di sini sesuai dengan SOP. Begitu. Kita kembali ke sini. Dan tadi sumber dari Tabs Ultimate Guitar. Kalau sumber dari lamukal, teman-teman harus hapus ini. Kotak-kotak ini harus dihapus, teman-teman. Nah, kotak-kotak ini harus dihapus dengan cara apa? Di blok kemudian spasi. Sama ini chorus harus diubah jadi ref, kemudian verse ini harus diubah bait 1. Seperti itu. Nah, kita lanjut ke sini. Kembali ke sini. Selanjutnya adalah bagian mengisi makna lagu. Makna lagu itu kita isi dengan format yang sudah ada. Kita pergi ke starter kit. Teman-teman bisa lihat di sini, ini adalah starter kit untuk writer musikin di kekitaan. Teman-teman scroll ke bawah. Ini ada prompt dari yang teman-teman bisa gunakan untuk membuat makna lagu. Caranya adalah teman-teman copy aja ini. Copy. Bentar, aku coba jelaskan dulu. Ini adalah perintah, teman-teman. Ini nanti teman-teman kopas lirik lagu tadi ke sini. Kemudian sesuaikan format ini. Ini adalah perintah lanjutan dan contoh. Contoh ini teman-teman bisa ambil dari di bawah. Ini seperti ini penggunaannya, teman-teman. Buatkan makna lagu, dipaste liriknya ke sini, kemudian di sini sesuaikan format di bawah ini, kemudian ini yang kita copy nanti sebagai contoh acuan agar ChatGPT paham format seperti apa yang kita inginkan, seperti itu.
Nah, kita langsung praktek aja teman-teman. Kita pergi ke ChatGPT, kita copy ini ke ChatGPT, kita buat, kita delete aja, buat baru, paste di sini. Nah, kita coba kasih jeda biar lebih jelas. Lirik lagu kita cukup kopas ini, harus menggunakan copy lirik. Kenapa? Kalau kita kopas seperti ini, otomatis lirik sama chordnya juga ikut, seperti kita sedang mendeteksi, sedang menganalisis jumlah chord. Tapi kalau untuk membuat makna lagu, kita cukup menggunakan copy lirik. Kita hanya mengambil hanya mengcopy subjudul bait dan juga liriknya saja tanpa mengcopy chord. Kita klik copy, kemudian kita pastekan di sini. Pastekan di sini, kemudian contohnya kita pergi ke starter kit tadi, pergi ke sini. Ini adalah contohnya. Contoh yang kita jadikan sebagai acuan. Scroll sampai bawah seperti ini. Kemudian paste di sini. Nah, biarkan dia mengenerate. Nah, kita kalau sudah selesai, pastikan teman-teman untuk mengcopy menggunakan fitur copy ini. Kemudian pastekan di sini. Nah, ini kita sudah dapat, ini tidak perlu. Ini kita hapus. Kita mulai bersihkan dari atas. Ini tidak perlu, kita hapus. Garis-garis ini tidak perlu, kita hapus. Nah, teman-teman bisa perhatikan di sini ada bintang titik 2, bintang titik 2 di awal dan di akhir. Ini menandakan nantinya bakal jadi bold atau tebal. Sedangkan untuk bintang kalimat yang diawali dengan bintang 1 dan diakhiri bintang 1 itu artinya akan menjadi italic atau miring nantinya. Nah, ini adalah format yang akan kita gunakan nantinya untuk di bagian makna lagu. Di sini di setiap makna lagunya ada bagian anak panah ini. Kalau dicari di keyboard aku sendiri belum nemu, tapi ini adalah format langsung dari ChatGPT. Jadi pastikan teman-teman menggunakan ChatGPT untuk membuat format ini. Nah, ini baris kita hapus. Ingat jarak dari makna ke bait ini, ke subjudul bait itu adalah 1 enter, sama seperti tadi, 1 enter. Begitupun jarak dari bait ke sini, ke makna lagu bait ini, itu 1 enter. Ini adalah makna lagu untuk bait 1. Ini kita hapus, pastikan cuma 1 enter, garis-garis ini hapus, cuma 1 enter, cuma 1 enter, cuma 1 enter dan 1 enter, seperti ini. Nah, ini udah selesai. Langkah selanjutnya adalah teman-teman pergi ke bagian bawah, resume lagu dan artikel utama. Nah, ini nantinya yang akan menjadi 3 artikel sekaligus. Ini artikel lirik, ini artikel makna lagu, kemudian ini artikel chord. Nah, caranya adalah sangat mudah teman-teman. Teman-teman pergi ke starter kit tadi. Oh ya, aku coba jelaskan lagu. Misal lagunya ini mempunyai lirik bahasa Inggris. Misalnya tadi kita coba Mangu dari Face, misalnya ini. Misalnya kita coba tadi kita coba cari lagu yang berbahasa asing, Green Day misalnya. Ini kita coba contohkan. Kita contohkan misal sedang mengerjakan lagu dengan lirik berbahasa asing. Nah, di sini teman-teman lihat, kita perbaiki dulu intro,
ini harusnya bait 1, ini ref, ini bait 2, ref, kemudian ini instrumen, outro, ini hapus. Tidak boleh ada kata-kata yang bergandengan dengan chord. Nah, kalau lirik berbahasa Inggris, teman-teman harus centang lirik bahasa asing. Lirik centang bahasa asing. Kemudian kita pergi ke ChatGPT untuk membuat format makna lagu khusus bahasa asing. Caranya adalah pergi ke starter kit tadi, kita cek di sini. Ini adalah prompt untuk lagu bahasa asing, entah itu bahasa asing maupun bahasa daerah. Kita copy, sama, kodenya sama, perintahnya sama, formatnya juga sama, format perintahnya juga sama, cuma contohnya berbeda. Nanti aku coba jelaskan. Kita copy lirik tadi, ini kan yang berbahasa asing, paste ke sini. Kemudian kita cari contoh yang jadi acuan. Nah, ini adalah contoh yang bakal kita jadikan acuan. Kita copy sampai akhir. Kemudian pastekan di sini. Biarkan dia mengenerate. Nah, ini adalah format untuk lagu berbahasa asing. Kita copy, kita coba lihat bedanya. Untuk lagu berbahasa asing ini harus dihapus, ini juga gak perlu, ini juga hapus. Nah, ini teman-teman bisa perhatikan di setiap baris baitnya itu ada baris terjemahannya, dan formatnya itu sama seperti makna lagu di setiap baitnya. Ini ada lirik utama, kemudian terjemahan lirik tersebut, begitupun seterusnya, dan juga bait makna keseluruhan baitnya. Ini hapus, ini hapus, ini hapus, ini hapus. Formatnya pastikan seperti ini teman-teman. Hapus, hapus, ini nggak perlu, ini hapus. Nah, ini sudah sesuai. Jadi ada terjemahan di setiap setelah baris liriknya, dan itu ada 1 bintang dan 1 bintang. Itu artinya nanti menjadi italik seperti itu. Ini untuk khusus makna lagu berbahasa asing, jangan lupa centang gitu. Kita kembali ke project kita tadi, yaitu Iwan Fals. Kita lanjut ke bagian ini. Di sini kita sudah ada promptnya sendiri sebenarnya. Kita coba pergi ke starter kit tadi. Nah, ini tinggal copy aja bagian ini, prompt resume artikel makna dan lirik lagu. Nah, kita pergi ke ChatGPT, pastikan kita buat chat baru teman-teman. Misal teman-teman mengerjakan lagu lama, lagu berbahasa Indonesia kemudian berbahasa asing, itu pastikan beda chatnya, harus pakai new chat baru biar tidak tercampur formatnya dan tidak rusak. Kita klik new chat, kemudian ini untuk makna lagu, kita pastekan lirik ke ini, kan kita pastekan lirik di bawah. Kita copy lirik tadi sama seperti tadi, copy, kemudian
sini dan tinggal enter. Nah, ada format seperti ini. Kita copy aja teman-teman, copy aja, paste ke sini. Nah, kita bisa perbesar. Nah, di sini yang perlu teman-teman perhatikan, bisa lihat di sini maksimal 2 baris dan pisahkan dengan kalimat titik atau tanda seru. Nah, di sini kita ini diakhiri dengan emot, harusnya diakhiri dengan titik. Jadi di akhir emot ada titik, kemudian ini enter, maksimal 2 baris, ini titik, kemudian 2 baris, ini malah lebih dari 2 baris, oh ya tetap 2 baris, 2 baris, ini tanda seperti ini atau seperti ini. Nah, pastikan maksimal 2 baris, misal 1 baris nggak masalah. Yang penting di akhir, di setiap akhir kalimat itu harus tanda seru, tanda tanya, ataupun titik. Titik, ganti titik, ini ganti titik. Ini sudah selesai. Kemudian untuk resume ini kita ambil dari bagian ini. Lagu ini tentang doa penuh. Pastikan kalimat awal di sini. Kalimat awal di sini itu adalah kata huruf di awal kata ini kecil. Kenapa? Karena nantinya akan melanjutkan kalimat ini. Lirik lagu adalah Iwan Fals ceritain tentang arti doa penuh rasa terima kasih, seperti itu. Nah, kita lanjut ke bagian ini. Jadi intinya di sini bagian ini akan melanjutkan kalimat ini. Jadi pastikan di sini teman-teman dibuat tidak perlu kapital. Kita generate ulang bagian ini. Kita copy, kita biarkan dia generate ulang sembari kita mengerjakan untuk yang satunya. Nah, ini lebih panjang, titik. Di sini yang belum 3 baris, ini ada 3 baris dan dikasih kesempatan buat bareng. Nah, ini coba kita hapus aja bagian ini, masih nyambung kalimatnya. Di baris selanjutnya dia kayak ngasih bersyukur kepada Tuhan karena udah ngasih orang spesial. Nah, ini kita hapus cukup ini kita akhiri dengan titik, ini diakhiri dengan titik, ini diakhiri dengan titik, harusnya emotnya cukup 1, kemudian akhiri dengan tanda seru, sudah benar, ini dengan titik. Tuh. Nah, di bagian ini biasanya kalimat yang muncul di sini biasanya aku ngambil dari bagian awal di sini. Nah, kebetulan ini yang biasanya muncul waktu aku kerjakan, yaitu lagu ini tentang. Nah, setelah kata tentang ini kita yang copy paste ke sini. Gitu. Bentar, harusnya copy bukan cut, paste ke sini. Seperti itu. Biasanya bukan nggak cuma tentang, biasanya lagu ini mengekspresikan, lagu ini menggambarkan. Nah, setelah kata-kata itu kita copy sampai ke titik dan kita paste ke sini. Nah, itu selanjutnya kita pergi ke yang terakhir. Ini pendek banget. Ini kita lihat biar sesuai dengan yang kedua. Nah, ini teman-teman sudah bisa tinggal sesuaikan nanti seperti yang di sini. Nah, ada cara cepatnya khusus lagu berbahasa Indonesia.
teman-teman bisa menggunakan Gemini seperti yang kita sudah input di sini dengan klik generate di sini. Nah, Gemini ini nanti akan mengenerate untuk bagian makna lagu bagian 3 ini. Nah, kita coba, ini khusus bahasa Indonesia, lirik berbahasa Indonesia. Kita tunggu, klik generate, loading dia otomatis. Biarkan dia mengenerate lagu yang sedang kita kerjakan. Nah, dia sudah mengenerate lagu seperti yang teman-teman lihat. Ini berbeda dari yang tadi. Nah, kalau seperti ini, kalau ini adalah hasil dari generate Gemini di sini langsung, teman-teman nggak perlu perhatikan misal ini lebih dari ini ada 5 baris, nggak perlu diperhatikan karena dia otomatis membagi per barisnya gitu. Yang perlu diperhatikan cuma misal di sini nggak diakhiri nggak diakhiri titik, tanda tanya ataupun tanda seru, maka tinggal disesuaikan. Biasanya salahnya di situ doang gitu. Nah, di sini tinggal hapus saja. Lagu ini ceritain tentang mengungkapkan rasa syukur. Kemudian lagu ini ceritain tentang arti betapa, ini kan tinggal hapus aja. Kemudian ini hapus gitu. Nah, ini juga formatnya juga baru dari ChatGPT, dari Gemini, otomatis sudah terisi, sudah sesuai, namun biasanya perlu penyesuaian. Nah, untuk lirik bahasa Inggris bisa sebenarnya pakai cara generate ini, cuma dia perlu menyesuaikan makna lagu dengan cara sebelumnya, karena belum bisa Gemini untuk mengenerate lagu dengan bahasa asing dengan baik sesuai SOP. Namun untuk bagian resume, artikel utama itu sudah bisa digunakan. Nah, seperti itu untuk bagian ini sudah selesai, tinggal selanjutnya kita membuat thumbnail. Nah, teman-teman bisa pergi ke thumbnail, ke starter kit, kita sudah sediakan thumbnailnya teman-teman. Klik template ini kemudian gunakan template untuk desain baru. Karena aku sudah punya, jadi aku nggak perlu pindah-pindah lagi. Aku coba buka Canva. Canva ini. Nah, di sini teman-teman perlu untuk menginput. Jadi teman-teman bisa lihat di sini ada logo kekitaan, ini ada chord, lirik dan makna kata-kata ini. Ini artinya image ini nanti akan digunakan untuk artikel lirik, chord dan makna lagu. Kemudian di sini terima kasih terhadap sumber yang sudah kita ambil gambarnya. Nah, di sini kita isi dengan judul lagu, kita copy judul lagunya, pastekan ke sini, pastikan ukurannya adalah 40 untuk judul dan bold, ukurnya stylenya bold. Kemudian di sini adalah nama penyanyi, nama penyanyinya adalah Iwan Fals, kita pastikan di sini. Kemudian karya, nah biasanya karyanya udah banyak, nggak cuma nama penyanyi. Biasanya kalau Iwan Fals itu ada beberapa, cuma kebetulan lagu yang sedang kita kerjakan ini penciptanya cuma satu. Kita copy Iwan Fals, kemudian kita hapus image ini teman-teman. Pastikan background ini berwarna hitam pekat, jangan sampai putih. Kemudian kita pergi ke YouTube tadi, aku biasanya pergi ke sini, adalah Iwan Fals. Ini kan tadi yang sedang kita kerjakan. Caranya adalah dengan copy video frame, kemudian paste, Ctrl F di sini. Nah, dia otomatis ada di sini. Untuk apa? Ini jadi background. Misal teman-teman itu ngambil dari lagu lain, misalnya untuk mengerjakan lagu lain, silahkan disesuaikan caranya. Misalnya Peace
Nina. Teman-teman tinggal klik aja bagian ini. Nah, pastikan copy video frame itu ketika video ini bergerak. Jadi fitur ini hanya akan mengcopy waktu video ini tayang dan teman-teman klik ini. Misal kita klik ini di kondisi seperti ini, pelangi-pelangi ini dia otomatis mengcopy gambar ini gitu. Atau teman-teman bisa pakai cara seperti ini, misal copy di Google. Nah di sini gambar, nah ini klik, kemudian copy image, paste ke yang tadi ke sini, Ctrl F, itu bisa. Silahkan disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Nah ini kita hapus saja, kita kembali ke unggahan, kita geser ke pojok, otomatis dia full screen. Di posisinya kita ke bawah karena logo tidak kelihatan dan kata-kata di pojok sini tidak kelihatan. Klik ke paling bawah, opacity-nya kita kurangi sampai judul, kata-kata di judul terlihat. Dan usahakan teman-teman untuk image background yang itu ada tulisan kata-katanya juga, itu usahakan cari yang lain, atau misal memang terpaksa menggunakan kata yang ada kata-kata seperti ini, itu jangan sampai nabrak dengan ini. Coba dihitamkan lagi, digelapin lagi sampai ini bisa terlihat gitu. Kemudian terima kasih, ini adalah ucapan terima kasih ke channel Iwan Fals tadi. Mana tadi? Iwan Fals Musika. Nah, kita tulis di sini Iwan Fals Musika. Nah, selanjutnya yang juga perlu teman-teman perhatikan, untuk ini kan sudah tadi ukurannya 40 dan tebal. Kemudian ini ukurannya 20 dan tebal. Kemudian ada space di sini, satu enter, karya, kemudian nama penulis atau pencipta di sini. Ya, ukurannya sama dan tidak tebal, 20 ukurannya. Nah, ini kita blok kalimat tengah ini, kita kontrol aja, kita copy, kemudian pergi ke sini, nama file ini teman-teman, cari dia ada kata, nah ini ada kata album musisi, ada garis album kata musisi. Nah itu kita hapus kalimat di awal sebelum tanda garis dan album sampai akhir. Kemudian kita pastekan ke sini tadi seperti ini. Nah isinya akan seperti ini, sudah sesuai format. Kita kemudian ini untuk memastikan SEO teman-teman, SEO, pastikan ini akan menjadi nama file kita nantinya. Kita selanjutnya tinggal download image-nya, nyaman satu, unduh. Kemudian kita klik save, kemudian pergi ke sini teman-teman. Kita saranin teman-teman menggunakan pipflow.com untuk convert image. Kenapa? Karena di sini nantinya teman-teman harus convert dari PNG ke WP. Kenapa? Karena WP itu adalah format yang mendukung untuk SEO dan disarankan oleh Google, sehingga artikel teman-teman bisa di halaman satu Google. Selain convert, teman-teman juga perlu untuk mengkompres dari yang ukurannya ratusan KB menjadi maksimal 27 KB. Nah, kalau di website lain teman-teman harus menggunakan dua website, yaitu website convert sekaligus dan juga convert kompres. Tapi di website ini teman-teman cukup satu, yaitu convert sekaligus kompres sekaligus. Kita ambil image tadi adalah, kemudian nah di sini sebelum teman-teman klik convert, teman-teman ubah opacity-nya ke angka 20-an. Convert all, pastikan hasilnya itu di bawah 27 KB. Save, ini tinggal download, save, dan kemudian pergi ke sini, kita upload thumbnail, unggah di sini, unggah berkas, klik adalah. Nah, di sini otomatis terisi sesuai dengan nama file kita. Ini untuk mendukung SEO lagi teman-teman, dan use this image gitu.
Nah, ini artinya sudah selesai teman-teman, pastikan sudah sesuai dengan SOP semua. Pastikan ini sudah terisi. Credit title itu pastikan sesuai sumber, misal sumber ada banyak peran, masukkan semua. Ini juga sudah sesuai SOP, semuanya sudah sesuai SOP. Nah, kalau sudah, kita klik tanggal posting dan jamnya. Nah, di sini teman-teman mungkin adanya cuma simpan dan hapus cache. Tidak ada ini hanya untuk akses admin. Nah, teman-teman klik simpan. Kalau ini benar, otomatis loading. Kalau salah, ada muncul notifikasi salah. Nah, ini artinya sudah benar dan sudah tersimpan artinya kalau seperti ini. Tinggal nunggu sampai selesai. Kalau sudah selesai, dia otomatis kembali ke halaman tadi. Nah, kalau sudah selesai, nanti akan kembali ke halaman ini tadi. Mungkin ada kosong seperti ini, tapi sebenarnya dia sudah terisi dan sudah masuk ke laporan bagian admin untuk diedit sama tim editor. Nah, kalau sudah seperti ini, teman-teman bisa lanjut untuk menulis di lagu-lagu lainnya yang ada di sini. Nah, ketika teman-teman sudah ada artikel teman-teman yang sudah direview sama tim editor, teman-teman nggak bisa lanjut sampai bisa menyelesaikan artikel, tugas membaca artikel teman-teman. Gimana cara tahu? Misal teman-teman pergi ke bagian dashboard di sini, kemudian pergi ke teks baca. Teman-teman nggak bisa melanjutkan sebelum ini selesai semua. Nah, ini adalah teks baca. Teman-teman tugasnya membaca artikel teman-teman selama 2 menit. Ini untuk memberikan sinyal kepada Google bahwa artikel teman-teman itu menarik dan berkualitas. Kita klik salah satu, scroll ke bawah sampai muncul timer di pojok kanan bawah. Sambil baca-baca teman-teman barangkali ada yang salah dan perlu note untuk diperbaiki, silahkan nanti lapor ke admin. Kemudian scroll ke bawah, biarkan dia berjalan. Pastikan teman-teman waktu hitung mundur seperti ini ada di halaman ini. Kalau teman-teman meninggalkan halaman ini, dia tidak berjalan. 33 ada di detik 33 kita tinggalkan tadi. Kita scroll di sini, main-main di sini. Nah, dia tidak terhitung mundur, tidak bergerak waktunya. Jadi pastikan teman-teman melihat bagian ini. Biarkan dia hitung mundur sampai habis. Nanti bagian ini kita akan percepat. Kita coba lihat ya teman-teman. Nah, di sini yang seperti aku ceritain tadi, resume itu nanti akan masuk di bagian kata awal ini seperti itu. Kemudian ini bagian credit title, kemudian ini video, credit title di bawah, ini album dan sebagainya. Untuk teman-teman mau modifikasi, teman-teman silakan modifikasi di bagian makna lagu, di bagian resume lagu. Silakan teman-teman bisa berkreasi sesuai kreativitas teman-teman gitu. Oke, di sini sudah hampir selesai. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nah, ini otomatis ada ucapan terima kasih dan kita cek di sini chords 1984 SID. Kita refresh, otomatis hilang. Nah, itu artinya tugas kita sudah selesai. Silakan selesaikan semua, baru teman-teman bisa melanjutkan untuk menulis. Kemudian selanjutnya teman-teman pergi ke bagian gajian. Di bagian gajian ini teman-teman silakan atur gajian ini, nama rekening dan simpan. Kemudian di mana teman-teman bisa dapatkan bagian ini? Pertama, itu dari traffic. Semakin banyak traffic yang masuk membaca artikel teman-teman, itu juga akan menambah bagian ini. Kemudian membaca seperti tadi selama 2 menit, itu juga akan menambahkan fee teman-teman di sini. Kemudian dari sesuai kontrak, misalnya
teman-teman cek lagi kontraknya, itu teman-teman rekap harian, catat pengerjaan harian berapa, itu nanti kita akan input di sini. Nanti kita input manual untuk yang sesuai kontrak, seperti itu. Nah, mungkin itu cara untuk menulis di musikin.kekitaan.com sebagai content writer Musikin. Sekian dari kami, terima kasih.